Sebelum memulai video ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja. Pembahasan kita kali ini tentang sistem pencernaan manusia. Dimulai dengan memaparkan kompetensi dasar, indikator, materi, LKPD, dan evaluasi. Kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu berdasarkan kompetensi dasar 3.5. Menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya penyembuhannya. Dan indikatornya yaitu sebagai berikut. Makhluk hidup pasti memerlukan makanan dan minuman. Hal tersebut berguna dan sangat penting bagi kelangsungan hidupnya, baik manusia, hewan, atau tumbuhan. Kita selaku manusia pasti mengkonsumsi makanan dan minuman setiap harinya. Dan pada makanan terdiri atas zat nutrisi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Setiap pagi pasti kalian sarapan. Kebanyakan orang sarapan dengan nasi atau bubur. Ternyata nasi dan bubur memiliki kandungan zat nutrisi yang disebut dengan karbohidrat. Karbohidrat juga sering kita jumpai pada kentang, roti, jagung, dan olahan mie yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh kita. Selanjutnya, pada makanan terdapat zat nutrisi yang berfungsi sebagai cadangan makanan, yang disebut dengan lemak. Berdasarkan strukturnya, lemak terbagi atas lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Pasti kalian pernah mengkonsumsi ikan goreng, tempe goreng, tahu, dan telur. Makanan tersebut merupakan makanan yang mengandung zat nutrisi, yaitu protein. Protein berfungsi sebagai penghasil energi. Pada makanan juga terdapat zat nutrisi yang disebut dengan vitamin. Vitamin ini dapat kita temukan pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Zat ini terbagi atas vitamin yang dapat larut di air, contohnya seperti vitamin B dan vitamin C, serta vitamin yang dapat larut di lemak, contohnya vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Apakah kalian suka makan sayur hijau? Kalau tidak suka, kita harus tetap mengkonsumsinya karena pada sayuran hijau terdapat zat nutrisi yang disebut dengan mineral. Mineral sangat bagus bagi tubuh karena dapat membantu kerja otot dan kerja saraf. Setelah kita mengkonsumsi makanan, kita pasti menutupnya dengan minum air. Air ini sangat baik bagi tubuh karena berfungsi sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh. Dalam mendapatkan zat nutrisi ini, tidak hanya dengan meminum air saja, tetapi dapat juga dengan mengkonsumsi buah-buahan yang banyak mengandung air. Kita harus mengetahui ada fakta menarik tentang air. Faktanya, tubuh manusia terdiri atas air berkisar 75%. Oleh karena itu, kita tidak boleh kekurangan air. Teman-teman, kita sudah mengetahui zat nutrisi yang terdapat pada makanan. Setelah makanan masuk ke dalam mulut, apakah kalian mengetahui makanan tersebut akan menuju kemana?
Simak baik-baik ya pada penjelasan berikut. Makanan yang kita makan akan masuk ke dalam organ pencernaan. Dimulai dengan organ mulut. Mulut ini terdiri atas gigi dan lidah. Makanan yang masuk akan dihancurkan oleh gigi sampai halus dan didorong masuk oleh lidah ke dalam organ selanjutnya. Organ selanjutnya yaitu kerongkongan. Organ ini merupakan saluran yang memiliki panjang berkisar 25 cm. Berfungsi sebagai penghubung antara mulut dan lambung. Makanan akan didorong ke lambung dengan gerakan peristaltik pada kerongkongan. Gerak peristaltik ini terjadi karena kontraksi dan relaksasi pada kerongkongan. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam lambung dan akan dihancurkan lebih halus lagi oleh otot lambung. Lambung ini terdiri atas 4 bagian, yaitu kardiak, fundus, badan lambung, dan pilorus. Makanan yang telah dihancurkan kemudian akan masuk ke organ pencernaan selanjutnya, yaitu usus halus. Nah, usus halus ini memiliki panjang berkisar 6-8 meter dan terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pada usus penyerapan, semua zat nutrisi yang terdapat pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain akan diserap oleh pembuluh darah dan disebarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan makanan yang tidak dapat dicerna dan diserap akan menuju ke usus besar dan akan dikeluarkan melalui rektum dan anus dalam bentuk feses atau kotoran. Selain organ utama yang telah dijelaskan tadi, pada sistem pencernaan manusia juga terdapat organ tambahan yang disebut dengan kelenjar. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim yang dibutuhkan pada pencernaan kimiawi. Organ tambahan itu seperti hati, kantong empedu, dan pankreas. Sistem pencernaan manusia terdiri atas 2 tahap kerja. Yang pertama, pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik merupakan proses perubahan makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang dilakukan oleh organ pencernaan seperti gigi mengunyah dan penghancuran makanan oleh otot lambung. Selanjutnya ada pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi dimulai ketika makanan masuk ke dalam mulut. Makanan akan bergabung bersama enzim yang terdapat di mulut, seperti enzim amilase dan enzim lipase. Nah, makanan tersebut akan dihancurkan lagi di dalam lambung dengan bantuan enzim yang terdapat di lambung. Kemudian, makanan tersebut akan menghasilkan zat nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain. Sistem pencernaan manusia ini merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita harus menjaga dan merawatnya agar terhindar dari gangguan dan penyakit. Nah, jika terkena gangguan, maka kerja sistem pencernaan pun tidak akan berjalan normal. Berikut ini beberapa contoh gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan. Yang pertama, ada diare. Diare ini terjadi akibat terganggunya penyerapan air pada usus besar. Hal tersebut disebabkan oleh bakteri dan kuman. Cara mencegah diare dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, dengan menggunakan sabun pastinya. Kemudian memakan makanan yang matang dan tidak meminum air mentah. Yang kedua, ada penyakit MA. Gangguan ini terjadi karena produksi asam yang berlebihan dan menyebabkan perih pada bagian lambung. Cara mencegah gangguan ini dengan tidak mengambil porsi makanan secara berlebihan. Yang terakhir ada sembelit. Sembelit ini disebabkan oleh penyerapan air secara berlebihan pada usus besar, sehingga menyebabkan feses atau kotoran menjadi keras
dan susah dikeluarkan. Gangguan ini dapat kita cegah dengan mengkonsumsi buah-buahan yang berserat seperti pepaya dan jangan menahan buang air besar. Sistem pencernaan manusia merupakan salah satu sistem organ yang memiliki fungsi penting. Berkat kerja sistem organ ini, kalian dapat memperoleh nutrisi dan energi dari makanan dan minuman yang kalian konsumsi, seperti karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain. Agar makanan tersebut dapat diolah menjadi energi dan nutrisi, makanan tersebut harus masuk ke dalam tubuh terlebih dahulu dan diproses di dalam tubuh. Nah, proses ini melibatkan organ-organ yang ada pada sistem pencernaan seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus, dan berbagai macam organ tambahan pada sistem pencernaan. Makanan yang telah masuk ke dalam organ tubuh selanjutnya akan diproses melalui 2 tahap kerja. Yang pertama, melalui pencernaan mekanik yang terjadi di mulut dan di lambung, dan pencernaan kimiawi yang terjadi hanya di lambung. Makanan tersebut kemudian akan berubah menjadi zat gizi dan nutrisi dan akan disebarkan ke seluruh tubuh sehingga tubuh mendapatkan energi, nutrisi, sehingga kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kalian dengar dan yang kalian lihat dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.